Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share ya tentang pengalaman saya dalam menjual properti khususnya apartemen. Ya, saya beberapa waktu terakhir mendapat pertanyaan dari banyak teman atau permintaan ya request dari klien-klien juga untuk menjual apartemen. Ya, Pak Willy ini tolong supaya apartemennya bisa segera terjual. Ya, jadi oleh karena itu salah satunya ini juga yang mendorong saya ya kita sharing bagaimana bisa menjual apartemen supaya bisa terjual dengan cepat ya, dan tentunya terjual cepat itu dengan harga yang menarik ya, harga yang menguntungkan juga, bukan sekedar jual cepat kita overall laku ya, itu tentu nggak kita harapkan ya, apalagi untuk kita yang berbisnis properti ya. Oleh karena itu teman-teman mungkin jangan lupa ya, jika kalian merasa konten ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe channel saya, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video saya selanjutnya. Yes, oke. Sekarang kita langsung masuk. Saya akan sharing beberapa hal ya, tips untuk menjual apartemen supaya cepat terjual. Oke, kita langsung masuk ke tips yang nomor 1, yaitu adalah ya jangan lupa kita untuk selalu mencatat apa sih yang menjadi kelebihan dari properti kalian ya. Apa saja yang menjadi kelebihan-kelebihan dari propertimu, apartemenmu. Ya, di sini kita bisa mulai dari satu hal, misalnya lantainya rendah atau lantainya tinggi. Nah, ini bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Ya, mungkin ada orang yang tidak suka dengan lantai rendah, tapi ada juga orang yang justru suka dengan lantai rendah. Karena kenapa? Karena satu, mereka merasa nggak capek karena naiknya nggak kejauhan. Ya, selain itu juga mereka cenderung merasa lebih aman ada di lantai rendah. Tapi bukan berarti kalau begitu apartemen yang lantainya tinggi itu pasti nggak laku. Oh, belum tentu. Pasti sebenarnya ada juga yang minat dengan lantai tinggi. Tahu nggak kenapa orang suka tinggal di lantai tinggi? Karena yang jelas kalau lantai tinggi itu pertama itu mudah tersewa, terutama untuk ekspatriat, karena lantai tinggi itu cenderung tidak berisik, tidak dekat dengan keramaian ya, kemudian juga suasananya sangat tenang dan biasanya mendapatkan view yang lebih bagus ya. Nah, kemudian dari sisi view sendiri ya, nah ini kita bisa lihat ada view lepas, ada juga view fasilitas ya. Nah, kalau view yang lepas kita sudah bisa ceritakan bahwa ini salah satu kelebihan properti saya, apartemen saya view-nya lepas. Anda bisa lihat pemandangan kota yang begitu indah. Tapi nggak cuma itu ya, kalau view-nya mentok gedung atau apa ya, tentu saja kita bisa jual kelebihan lain seperti view fasilitas dan lainnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dijual, misalkan dari desain ya. Nah, ini oke, mungkin perabotannya sudah cukup lama, tapi itu bisa jadi menarik minat bagi calon pembeli yang suka dengan desain-desain klasik ya. Nah, kemudian ya selain itu tentu banyak kelebihan lain seperti desain modern atau desain industrial ya, atau tergantung dari tema-tema apartemennya ya. Itu tentu saja harus disesuaikan lagi. Nah, tapi kalau saya sendiri memang prefer, nanti saya juga sampaikan di tips yang selanjutnya ya, bahwa ya kita lebih utamakan memang desain-desain yang cukup bisa diterima banyak orang, seperti minimalis ya, seperti itu ya. Kemudian ya tentu saja di setiap kekurangan yang ada di apartemen kita itu kita bisa selalu cari kelebihannya ya. Jadi jangan lupa tonjolkan semua kelebihan-kelebihan itu dalam poin-poin yang mau kita jual. Tips yang kedua, jangan lupa untuk mempelajari kondisi market yang sedang berjalan ya. Nah, kalian bisa memposisikan diri kalian sebagai pembeli, karena kita semua juga dulu beli, kita melakukan pengecekan. Oleh karena itu ya wajar saja ketika kita mau menjual, kita juga harus mengecek lagi kondisi market yang sekarang ini seperti apa, harganya seperti apa ya. Jangan kita berpikir bahwa misalnya mempunyai ekspektasi harganya sudah tinggi, walau pas kita ngecek harga market itu tidak sesuai, kita tetap pasang di harga tinggi ya. Tentu saja itu akan
akan membuat propertinya jadi lambat terjual. Nah, kemudian selain itu juga sekalian juga melakukan pengecekan. Ya, dulu kita lihat kondisi apartemennya pas kita beli, fasilitas gedungnya itu kondisinya bagus, fasilitasnya enak dipakai. Nah, sekarang masih terawat nggak? Nah, jangan-jangan sudah tidak terawat. Ya, nah ini yang memang harus diperhatikan juga dari maintenance gedungnya, ya dari pengelola gedungnya itu sendiri. Nah, apakah mereka merawat itu fasilitas gedungnya, termasuk gedungnya itu sendiri itu dengan benar, ya dengan tepat nggak gitu. Nah, di sini ya kita juga harus memposisikan ya. Jadi kita sebagai pembeli kita bisa merasakan kalau kita jadi pembeli, ya mendapatkan fasilitas dengan kondisi sekarang itu masih worth it nggak untuk bayar dengan harga yang kita ajukan. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya ya tentu saja ya kita bisa mencapai goal kita, ya kapan kita bisa menggolkan penjualan apartemen kita. Nah, kemudian kita masuk ke tips yang nomor 3, yaitu tetapkan juga ya apa sih yang menjadi motivasi kita untuk menjual apartemen ini, ya apa yang mendorong kita menjual apartemen ini. Apakah kita memang memerlukan hasil penjualan ini untuk bisnis atau kita mau cari aset properti di tempat lain. Nah, kemudian kita juga jangan lupa tentukan kapan apartemen kita harus terjual dan juga berapa harganya. Ya, jadi kita nggak melakukan pemborosan waktu dan tenaga ya untuk hal yang sebenarnya tidak jelas, tidak clear karena kita memang tidak punya rencana yang jelas di awalnya. Ya, jadi sekali lagi ya itu semua sebelum kita memutuskan untuk menjual ya kita semua harus sudah punya rencana itu secara jelas. Nah, kita masuk ke tips yang nomor 4. Ya, kita menjual properti itu merupakan satu produk yang besar. Ya, oleh karena itu ya tentu saja bukan hal yang mudah untuk secara instan menemukan pembeli. Ya, oleh karena itu saya juga menyarankan kalian bisa bekerja sama dengan agent properti. Ya, tidak dipungkiri bahwa kita sangat membutuhkan network atau jaringan yang luas dari para agent properti. Karena para agent properti itu pasti sudah mengetahui market, mengetahui kondisi pasar yang berlaku sekarang karena mereka sudah jauh lebih dulu untuk masuk ke dalam market itu, sekaligus mereka memang sudah melakukan itu setiap harinya, sehingga sudah seharusnya ya kita bisa menghemat banyak waktu dan tenaga untuk hal ini ya. Tapi selain itu juga di sisi lain ya sebaiknya kita juga membangun relasi yang baik dengan para agent properti ya, karena kita mau membangun relasi bisnis untuk jangka panjang juga kan ya, karena selain kita butuh sekarang untuk jual propertinya, kita juga butuh suatu saat ya atau di lain kesempatan untuk beli properti lagi atau jual properti lagi ya. Oleh karena itu juga saya juga berprinsip bahwa dengan kita membangun hubungan yang baik ya, saya percaya dan yakin ya kita semua bisa membangun kerjasama yang win-win seperti itu. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, bagi kalian yang masih kurang jelas bagaimana cara menjual apartemen ya, kalian bisa komen ya di bawah ini. Termasuk juga jika memang sangat perlu urgent, kalian juga bisa jangkau WhatsApp saya ya di bawah ini ya. Nah, kita langsung masuk ke tips yang nomor 5, yaitu melakukan promosi dan penyajian yang menarik ya. Seperti menjual produk-produk pada umumnya, menjual properti juga harus punya strategi bagaimana bisa mempromosikan. Nah, tentunya melakukan promosi ini saya setidaknya membagi ke 3 hal ya. 3 hal yang harus kita lakukan, yang kita maksimalkan ya supaya apartemen kita mudah terjual. Yang pertama adalah kita melakukan homestaging atau decluttering, yaitu mulailah kita merapikan barang-barang yang kita nggak terpakai ya. Kemudian juga kita menata kembali semua barang-barang dan perabotan yang ada di apartemen kita sehingga ya kita sendiri merasa sangat nyaman. Dan tentu saja ya kita aja dulu belinya ya apartemen kita dulu
itu pasti lihatnya sangat menarik ya. Sekarang kalau kondisinya berantakan, ya bagaimana kita bisa mendapatkan pembeli yang senang mau beli gitu apartemennya. Kalau kita sendiri aja merasa nggak nyaman, ya oleh karena itu ini sudah wajib dan kudu harus dilakukan ya, melakukan decluttering itu ya. Dan tentu saja ya penampilan apartemennya harus cakep ya, harus menarik gitu. Jadi membuat orang terkesan begitu pertama kali melihat apartemen yang kalian mau jual. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah melakukan fleksibilitas dalam negosiasi ya. Dalam menemukan calon-calon pembeli. Ya, tentu saja calon pembeli kita itu bisa beragam latar belakangnya, termasuk profesi dan juga finansialnya. Ya, nah, ada orang yang bisa beli secara tunai, ada juga calon pembeli yang membeli secara KPR atau KPA. Ya, kemudian ada juga mungkin yang mau beli pakai KPA mungkin agak mepet atau terkendala dengan persyaratan-persyaratan KPA. Ya, sehingga katakanlah dalam pembayarannya memerlukan fleksibilitas lain seperti cicilan ke pemilik atau dan lain sebagainya. Ya, tentu saja ini harus bisa dilakukan tapi tentu dengan kehati-hatian ya. Dan kemudian juga hal ini juga ya tentu hanya bisa dilakukan selama masih dalam batas toleransi ya. Kalau sudah terlalu beresiko ya saya juga menyarankan kalian jangan ambil penawarannya seperti itu ya. Lebih baik cari calon pembeli lainnya yang, karena jangan sampai karena kita katakanlah saya nggak tahu, mungkin bisa saja yang penjualnya ini, kalian sebagai penjual ini desperate ya, udah frustasi ya. Tapi tentu aja frustasi boleh-boleh aja, normal, sah-sah saja, tapi jangan sampai mengambil satu resiko yang berlebihan ya. Jadi tentu aja dalam negosiasi ini sebaiknya bisa fleksibel, tapi tentu dalam batas-batas yang masih masuk toleransi. Nah, kemudian ya kita masuk yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah dalam hal transparansi informasi ya. Jadi sebaiknya memang ya untuk menjual properti ini itu menjual sesuai informasi apa adanya saja ya. Jadi katakanlah kalau memang ada kerusakan di satu tertentu ya sampaikan saja ini memang ada kekurangan, misalkan ya plafonnya pernah bocor, sudah pernah dibenerin ya, itu bisa disampaikan, terutama kalau memang ada bekas bocornya atau masih berbekas, atau juga memang belum sempat dibenerin bisa juga disampaikan bahwa ini akan diperbaiki sebelum terjual nantinya. Ada juga banyak hal lain seperti misalnya kalau masih mengurus balik nama ke sertifikat ya, sampaikan saja bahwa memang proses kepengurusan legalitasnya masih dalam diurus gitu ya. Jadi ya tentu aja akan makan waktu, tapi targetnya ya mungkin dalam 1-2 bulan selesai lah seperti itu, sehingga calon pembeli pun juga merasa clear sejak awal. Nah, kita masuk ke tips yang terakhir, yang ke-6 ya, yaitu adalah memaksimalkan pemasaran secara online. Ya, kita hidup sudah berada di zaman era digital ya. Jadi kalau dulu saya flashback 10 tahun lalu itu masih banyak penjualan properti itu menggunakan media koran ya untuk iklannya ya. Jadi sekarang udah pasti saya udah nggak pernah kepikiran tuh untuk pasang di koran atau cari-cari di koran juga. Sekarang kita sendiri ya banyak langsung cari di online aja ya, langsung cari ya biasanya mulai dari googling. Tapi secara garis besar saya akan sampaikan pertama dari marketplace ya. Nah, kita bisa pasang iklan di marketplace, tapi tentu saja ini melalui ya agent properti, karena biasanya untuk mendaftar atau mempublish listing itu ya, itu kita itu harus ada pembayaran yang cukup lumayan besar ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh para agent properti pada portal marketplace properti seperti rumah123.com, Lamudi, OLX dan lainnya ya, dan masih cukup banyak juga. Nah, kemudian selain dari marketplace ya
Itu kita bisa lakukan juga promosi di sosial media. Ya, saat ini sudah eranya sosial media. Setiap orang menggunakan sosial media untuk mempublish sesuatu ya, atau melakukan promosi, termasuk juga untuk konsumsi konten ya setiap harinya ya. Nah, untuk sosial media sendiri ada baiknya kita memang memposisikan atau menampilkan promosi propertinya itu dalam bentuk seperti cerita ya, atau storytelling, sehingga orang merasa oke, secara emosional bisa tertarik ya, dibandingkan hanya sekedar pasang-pasang foto dan kemudian kita tulis jual cepat atau jual butuh uang gitu misalnya. Nah, untuk tambahannya dalam promosi online, nah ada baiknya juga kita lakukan pembuatan video tour virtual ya, di mana kita bisa explore ya, mulai dari ruang utama, ruang tidur, ruang makan, termasuk kamar mandi dan semuanya ya, termasuk juga fasilitas apartemen ya, itu semua kita kemas dalam bentuk video tour. Dan saat ini konten-konten video memang memiliki jangkauan lebih luas dan engagement lebih besar ya, dibandingkan dengan konten-konten foto ya, walaupun ya tetap dua-duanya dibutuhkan ya, antara foto dan video itu. Ya, kesimpulan dari apa yang saya share pada kesempatan kali ini adalah ya, dalam melakukan penjualan apartemen atau properti ya, kita harus memiliki kejelasan rencana, karena tanpa adanya kejelasan ya kita akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, dan tentu saja ini dalam hal ini kita bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain ya. Nah, terutama jika kita akhirnya benar-benar mau menjual di suatu hari, nah kita akan mengalami kesulitannya ya, karena kalau kita tidak membina hubungan dengan baik ya, artinya kita agent properti menilai kita tidak memiliki kejelasan dalam menjual ya, tentunya mereka akan sulit untuk kooperatif kita dalam jangka panjang ya. Nah, itu semua hal yang harus dipertimbangkan ya dalam menjual properti atau apartemen. Dalam hal ini ya, apa saja yang harus menjadi prioritas kita, dan apa saja yang menjadi target-target kita, baik waktu maupun harga terjualnya, sehingga kita bisa melangkah dengan jelas untuk ke tahapan kita selanjutnya. Bagi kalian yang masih kurang resource dalam menjual apartemen, kalian bisa kontak saya, atau juga kalian bisa traktir kopi saya ya, untuk mendapat kejelasan ya detailnya bagaimana saya bisa membantu kalian untuk menjual apartemen ya. Oke, sekian sharing saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. The Martens Community, your next home starts here.